Danish frustrasi berat, Veda Ega menari di atas maut. Sirkuit Bugatti Le Mans Prancis mendadak berubah menjadi neraka basah yang menelan banyak korban. Namun, bagi Veda Ega Pratama, ini adalah panggung dansa pribadinya. Di tengah guyuran hujan badai yang membutakan mata, Veda melakukan aksi gila yang bikin rival bebuyutannya, Hakim Danish, kena mental dan frustasi tingkat dewa. Sempat merosot jauh ke posisi 14 akibat taktik gelembung aman, Veda tiba-tiba mengamuk dan melakukan overtake brutal satu persatu hingga finish di posisi 4 besar. Danish yang sebelumnya sesumbar justru tampil melempem dan hanya bisa melihat punggung Veda menjauh di tengah cipratan air. Apa rahasia di balik ketenangan alien Veda saat sirkuit berubah jadi lantai sabun? Gue Farhan Gaspol, dan hari ini kita bedah tuntas kehancuran mental rival Veda di GP Prancis, Gaspol. Ujian nyali di bawah langit kelabu Le Mans. Sirkuit Bugatti Le Mans selalu punya cara yang sangat kejam untuk menguji nyali para talenta muda dunia. Dan balapan Moto3 musim 2026 kali ini menjadi saksi bisu sebuah drama kolosal. Di bawah langit kelabu yang menggantung rendah, alam seolah ingin memberikan ujian yang luar biasa berat bagi sang pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Drama yang tersaji bukan hanya soal adu kecepatan mesin, melainkan soal ketahanan fisik dan kecerdasan emosional seorang pembalap rookie di tengah tekanan global. Banyak pihak yang awalnya meragukan kemampuan Veda di lintasan basah, terutama dari kubu rival bebuyutannya yang sempat sesumbar di media sosial. Namun, aspal Le Mans yang diguyur hujan badai akhirnya menjadi hakim yang sangat adil untuk menunjukkan siapa yang hanya bisa bicara besar dan siapa yang benar-benar memiliki darah juara sejati dalam nadinya. Strategi catur Veda di tengah guyuran hujan. Memulai balapan dari posisi start yang sangat menguntungkan di P6, Veda sebenarnya memiliki modal besar untuk langsung merangsek ke barisan depan sejak tikungan pertama dimulai. Namun, sesaat setelah lampu hijau padam, hujan deras tiba-tiba mengguyur lintasan dengan intensitas yang tak terduga, hingga mengubah kondisi aspal menjadi sangat licin bak lantai sabun. Disinilah kecerdasan Veda terlihat. Alih-alih memaksakan push yang berisiko jatuh, ia justru membiarkan posisinya melorot tajam hingga ke P14 untuk mencari batasan cengkraman ban yang aman. Bagi penonton awam, penurunan posisi ini mungkin terlihat seperti kegagalan. Namun, bagi tim Honda, ini adalah langkah catur yang sangat jenius. Veda memilih untuk mengamati limit lintasan dan suhu ban hujan miliknya sambil menunggu para rivalnya melakukan kesalahan fatal akibat rasa panik yang berlebihan. Kehancuran mental Danish di lintasan basah. Sementara Veda dengan tenang membangun ritmenya, rival beratnya, Hakim Danish, justru mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi yang sangat berat di atas lintasan yang terus memburuk. Danish yang sebelum balapan begitu sesumbar akan mengungguli Veda, tampak kesulitan menghadapi tekanan mental saat motornya mulai tidak stabil terkena cipratan air dari pembalap lain. Alih-alih melaju kencang, Danish justru terjebak dalam rasa takut dan tidak mampu menemukan line balap yang tepat di tengah kondisi ekstrim Le Mans. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana Veda tetap stabil dan mulai melakukan akselerasi yang tidak masuk akal bagi seorang pembalap yang baru pertama kali mencicipi aspal Prancis saat hujan. Perbedaan ketenangan ini menjadi faktor kunci yang menghancurkan mental Danish secara perlahan di setiap putaran lap yang mereka lalui. Momen Magic Veda menari di sektor teknikal. Setelah merasa suhu ban hujan dan feeling motornya sudah mencapai titik optimal, Veda Ega Pratama mulai menunjukkan tarian mautnya yang membuat seluruh pedok Honda terpana. Satu persatu pembalap di depannya, ia libas dengan cara yang sangat bersih dan berkelas, terutama pada tikungan-tikungan teknikal yang membutuhkan keberanian tingkat dewa. Teknik pengereman Veda di lintasan basah terlihat sangat luar biasa karena ia mampu melakukan late braking yang dalam tanpa sedikit pun kehilangan keseimbangan pada roda depan. Saat pembalap lain mulai kelelahan secara mental karena konsentrasi tinggi, Veda justru terlihat semakin kencang dan lapar akan posisi depan. Gerakan tubuhnya yang rileks di atas motor menunjukkan bahwa ia sudah menyatu dengan sirkuit Le Mans, seolah-olah hujan deras tersebut adalah sahabat karib yang membantunya meraih kemenangan. Overtake brutal yang bikin rival kena mental.
Puncak dari kejeniusan Veda terjadi ketika ia berhasil merangsek kembali dari posisi 14 menuju posisi 4 besar hanya dalam beberapa putaran yang tersisa di akhir balapan. Aksi overtake yang dilakukan Veda terhadap para pembalap Eropa dan rival Asianya benar-benar sangat brutal, namun tetap dalam koridor profesionalisme yang tinggi. Ia memanfaatkan setiap celah sempit di tikungan terakhir untuk menusuk masuk dan meninggalkan lawan-lawannya yang masih ragu-ragu dengan daya cengkram aspal. Manuver ini bukan hanya soal kecepatan, tapi soal menjatuhkan mental lawan yang melihat ada pembalap dari P14 tiba-tiba muncul dan menyalip mereka dengan sangat mudah. Keberhasilan finish di P4 adalah tamparan keras bagi siapapun yang meragukan kualitas Veda, sekaligus menjadi bukti bahwa ia adalah raja baru yang sangat ditakuti saat kondisi cuaca sedang tidak menentu. Kontras hasil, skill nyata versus omong kosong. Balapan dramatis di Prancis ini akhirnya memperlihatkan perbedaan kelas yang sangat mencolok antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish di mata dunia internasional. Danish yang akhirnya harus puas finish di posisi ke-10 tampak sangat kesulitan dan lemas setelah balapan usai, sebuah gambaran dari frustrasi berat yang ia alami sepanjang lomba. Jarak poin yang semakin melebar di papan klasemen membuktikan bahwa omong kosong di luar lintasan tidak akan pernah bisa menggantikan skill murni dan ketenangan jiwa di dalam lintasan balap. Veda menunjukkan kepada dunia bahwa untuk menjadi yang terbaik, Anda tidak butuh kata-kata pedas untuk menyerang mental lawan. Anda hanya butuh hasil nyata yang terpampang jelas di layar waktu. Dominasi Veda di sirkuit basah Le Mans ini akan terus diingat sebagai salah satu performa comeback paling epik bagi seorang rookie Indonesia. Pengakuan dunia, raja baru dari benua Asia. Dengan hasil gemilang yang diraih di Le Mans, Veda Ega Pratama semakin memperkokoh posisinya sebagai kandidat terkuat peraih gelar Rookie of the Year Moto3 musim 2026. Konsistensi dalam meraih poin penting di segala kondisi cuaca menunjukkan kedewasaannya yang jauh melampaui usia aslinya dalam mengambil keputusan krusial di lintasan. Para pengamat balap internasional mulai melabeli Veda sebagai permata berkilau yang sedang tumbuh besar dari benua Asia untuk mengancam dominasi pembalap-pembalap Spanyol dan Italia. Ia tidak hanya membawa nama baik pribadi, melainkan membawa harapan dan martabat jutaan penggemar balap di tanah air yang sudah lama merindukan pahlawan sejati. Dunia kini tahu bahwa jika hujan turun, maka itu adalah waktunya Veda Ega Pratama untuk berpesta dan menunjukkan kelasnya yang berada di level yang sangat berbeda. Pelajaran berharga dari comeback posisi 14. Apa yang bisa kita pelajari dari kemenangan moral Veda di posisi 4 besar ini adalah bahwa kesabaran adalah senjata paling mematikan dalam dunia balap profesional. Veda mengajarkan kepada kita semua bahwa saat situasi memburuk dan posisi kita melorot jauh ke belakang, rasa panik bukanlah solusi yang tepat untuk diambil. Dengan strategi yang matang, kepala yang tetap dingin, dan eksekusi taktis yang presisi, posisi puncak tetap bisa diraih kembali meskipun kelihatannya sangat mustahil bagi banyak orang. Veda menunjukkan bahwa keberanian sejati adalah tentang kapan harus menahan diri dan kapan harus menyerang dengan kekuatan penuh di saat lawan mulai lengah dan lelah. Mentalitas seperti inilah yang akan membawa Veda menuju kasta tertinggi MotoGP di masa depan, di mana konsistensi adalah kunci utama untuk menjadi seorang legenda dunia. Sindiran halus untuk rival yang terbungkam. Setelah balapan di Prancis usai, suasana di kubu rival yang biasanya bising dengan provokasi mendadak menjadi hening dan sunyi sepi bak kuburan di tengah malam. Semua kata-kata sesumbar yang pernah diucapkan seolah tertelan oleh derasnya hujan Le Mans yang juga menenggelamkan performa mereka di barisan belakang. Veda Ega Pratama telah membungkam semua kritik dengan cara yang paling elegan dan menyakitkan bagi lawan, yaitu dengan prestasi yang tidak terbantahkan di atas lintasan. Mungkin sudah saatnya bagi para rival yang hanya pandai bicara di media sosial untuk mulai belajar cara membalap di bawah hujan dari sang bocah ajaib Indonesia ini. Veda tidak butuh drama untuk menjadi terkenal. Ia hanya butuh aspal, motor, dan sedikit keberanian untuk membuat dunia bertekuk lutut di bawah kakinya yang lincah, menari di atas kecepatan 200 km per jam. Selamat untuk Veda Ega Pratama atas performa luar biasanya yang bikin bangga seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Perjalanan musim 2026 memang masih sangat panjang. Namun, dengan mentalitas sekuat baja yang ditunjukkan di Le Mans, kita yakin Veda akan terus memberikan kejutan besar di seri-seri balap berikutnya.
Terima kasih banyak untuk kalian semua sobat balap yang sudah setia menyaksikan ulasan ini hingga detik terakhir hanya di channel Farhan Gaspol. Dukungan positif kalian adalah bahan bakar utama bagi kami untuk terus mengabarkan setiap tetes keringat perjuangan putra terbaik bangsa di kancah dunia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar semangat juara VEDA bisa menular ke seluruh penjuru negeri. Tetap fokus, tetap optimis, dan salam gaspol sampai dunia benar-benar mengenal siapa kita sebenarnya.